Rasulullah SAW bersabda, ini adanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa-apa yang dipimpinnya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kali ini topik kita adalah politik, yaitu sebuah kegiatan atau aktivitas di dalam sebuah masyarakat yang menentukan ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Kebanyakan dari kita menghindari politik karena identik dengan kecurangan atau manipulasi dan lain-lain halnya. Walaupun sebenarnya politik itu juga tidak begitu seperti yang kita perkirakan. Bahkan banyak juga yang mengejar politik sebagai alat pencari kekuasaan. Nah, bagaimana cara kita umat Islam menyikapi politik itu? Kita tanyakan sama Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin, amin, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, nah tadi saya sudah jelaskan mengenai perpolitikan. Sekarang kan kita cenderung menganggap bahwa politik itu bentuk-bentuk kecurangan, padahal politik itu adalah suatu hal yang baik sebenarnya ya Ustadz ya. Nah, bagaimana kita umat Islam agar tidak sekedar duduk menjadi penonton saja Ustadz? Masya Allah. Oke. Ini mau dibahas dari mana-mana juga bisa nih. Tapi dalam ajaran tasawuf, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun posisi kita, apakah kita jadi seorang pejabat, seorang pemimpin, bahkan dalam hadis yang kita barusan kutip adalah Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita semua pemimpin. Suami adalah pemimpin atas istrinya, istri pemimpin atas anak-anak yang di rumah tangganya. Ketua RT adalah pemimpin, semua kita pemimpin. Dan tiap-tiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu dalam ilmu tasawuf, apapun posisi kita, apakah kita orang kaya atau orang miskin, apakah kita berkuasa atau tidak berkuasa, kita mengutamakan hati yang bersih, hati yang suci. Karena dengan kesucian hati ini, dengan kebersihan hati ini, dengan keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, dan tidak ada selain Allah sebagai satu-satunya yang menjadi tempat kita untuk kembali atas segala sesuatu hal dalam kehidupan kita di dunia yang akan membawa kita nanti pada tempat yang mulia di kehidupan kita di akhirat. Inilah yang diajarkan dalam ajaran-ajaran tasawuf. Oleh karena itu dalam ajaran tasawuf ini ringkas sekali, mudah sekali. Maka letakkanlah kekuasaan itu di dalam tanganku dan jangan letakkan kekuasaan itu di dalam hatiku. Nah, kalau kekuasaan itu kita letakkan di dalam tangan kita, maka kita akan gunakan kekuasaan itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan posisi kita sebagai pemimpin negara, pemimpin apapun namanya, maka kita mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan orang ke arah yang kebaikan dan menghindari orang untuk ke arah yang keburukan. Nah, ini sebabnya beberapa ustadz-ustadz, beberapa mubaligh itu mengatakan berapa banyak pun fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama masih kalah dengan satu surat keputusan yang dikeluarkan oleh seorang penguasa. Nah, ini benar. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita akan adanya ulama-ulama usu. Ulama-ulama yang menjual agama untuk mendapatkan dunia di satu sisi. Tapi sisi lain Rasulullah SAW juga memuji penguasa-penguasa yang adil terhadap rakyatnya. Penguasa-penguasa yang dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Nah ini. Jadi dalam ajaran tasawuf itu, walaupun kita dalam posisi misalnya sebagai seorang ulama besar yang mengerti segala macam hukum-hukumnya Allah. Tapi kalau agama itu, pengetahuan kita tentang agama itu, kita gunakan untuk menjual ajaran-ajaran agama itu, ayat-ayat Allah itu, untuk mendapatkan dunia dengan harga yang murah.
Kita buat yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Kita dukung penguasa untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Kita diamkan ketidakadilan yang terjadi. Itu jadi kacau. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah kita pemimpin yang betul-betul mendekatkan umatnya kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu seorang pemimpin. Khulafaur Rasyidin yang 4 itu juga seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Nah, mudah-mudahan kalau kita semua memahami ajaran-ajaran tasawuf ini, maka insya Allah apapun posisi kita, kita akan selalu memiliki hati yang bersih, kita akan selalu memiliki rasa redha dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan selalu memiliki rasa ikhlas dalam setiap kali kita berbuat kebaikan. Gitu, Fit. Udah panjang banget nih. Baik Ustadz, namun dalam kenyataannya kan kita sebagai rakyat biasa jauh Ustadz dari bahasa politik ini. Bahkan kita hanya bisa sekedar bicara-bicara di warung kopi gitu. Bahkan pertengkaran kecil di antara kita sendiri. Sementara orang-orang di atas sana tidak bertengkar, kita saja yang bertengkar. Jadi apakah kita sebaiknya menjauhi politik itu Ustadz? Ya, dalam ajaran tasawuf ya, menjadi politisi juga punya dua pilihan. Mau jadi politisi yang brengsek, bisa. Mau jadi politisi yang baik juga bisa. Bahkan menjadi seorang dokter pun juga bisa. Menjadi dokter yang brengsek atau menjadi dokter yang baik, benar gak? Semua profesi selalu mempunyai dua sisi yang bertentangan. Ketika kita mulai memanfaatkan posisi itu untuk berbuat kemungkaran, maka disitulah kita tergelincir. Tapi sebaliknya dalam posisi apapun itu, kalau kita menggunakan kekuasaan kita itu untuk kebaikan, maka insya Allah ini akan menuju ke kebaikan. Terutama bagi mereka yang menduduki posisi-posisi politik. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh politisi ini, oleh pemimpin-pemimpin negara ini sangat berpengaruh pada masyarakat luas. Bukan pada dirinya. Ya kalau kita kepala rumah tangga berpengaruh pada rumah tangga kita sendiri. Kalau RT pada RT kita sendiri. Iurannya berapa, benar gak? Tapi kalau negara kan berlaku bagi semua orang. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa secara a priori mengatakan politik itu buruk. Enggak, politik itu diperlukan. Karena Rasulullah SAW memimpin negara. Khulafaur Rasyidin memimpin negara. Kita harus menggenggam kekuasaan itu di dalam tangan kita agar kita bisa mewarnai lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Jadi saya nggak setuju kalau disebutkan politik itu harus kita hindari karena politik buruk. Enggak. Nah, jangan begitulah. Tapi kita harus kuasai politik itu. Kita harus warnai politik itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang jadi warga RT kita warnai RT kita dengan usulan-usulan walaupun kita bukan ketua RT, benar gak? Yang menjadi warga negara ya kasih kita warnai juga dengan kebaikan, usulan-usulan walaupun kita sendiri bukan kepala negara tersebut. Bismillah. Ini perjuangan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh Khulafaur Rasyidin. Semuanya dicontohkan bagaimana kita bisa merubah keadaan yang buruk menjadi baik. Karena apa? Karena kalau ada satu orang yang berusaha untuk merubah keadaan yang buruk menjadi baik, maka ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Gitu, Fit. Susah banget nih kali ini. Oke, Ustaz. Ini Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku mengenai zaman ulama-ulama kita, ulama Islam zaman dahulu kala, ortodoks masih ya. Jadi mereka itu katanya tidak menyukai politik demokrasi, Ustaz. Jadi mereka lebih suka bentuk-bentuk hukum Islam, hukum syariah aja berlaku. Jadi tidak terpecah-pecah gitu, Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Itu pertanyaannya kelewat susah untuk dijabarin, bener gak? Di zamannya Rasulullah SAW meninggal dunia, maka ketika mau memilih pemimpin, calon pengganti Rasulullah SAW, situ mulai muncul demokrasi. Karena ada musyawarah di antara kaum muslimin tentang siapa penerus Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW waktu meninggal dunia nggak mengatakan penggantiku, penerusku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak. Maka bermusyawarahlah orang-orang, kemudian memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpinnya.
Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, beliau juga tidak meninggalkan pesan untuk siapa yang menjadi penggantinya. Ya, dibentuklah kemudian ada panitia lagi, ada orang-orang yang melakukan musyawarah-musyawarah, sehingga dipilihlah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika mau memilih pemimpin berikutnya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu juga ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hal-hal seperti itu telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana transisi atau perpindahan kekuasaan dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Yang menarik adalah di dalam ajaran-ajaran tasawuf kita ini, bahkan dalam peristiwa-peristiwa Khulafaur Rasyidin itu dipilih, itu masing-masing saling gak ada yang mau untuk diangkat jadi pemimpin. Nah ini. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mengulurkan, mengarahkan tangannya untuk menunjuk Umar bin Khattab menjadi pemimpin, Umar bin Khattab langsung menyalami Abu Bakar Siddiq, mengatakan, aku baiat engkau sebagai pemimpin. Begitu. Abu Bakar Siddiq mau menunjuk Umar, Umar malah ngasih selamat, mengatakan membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpinnya. Begitu juga ketika waktu itu mau memilih pemimpin, antara ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, mau memilih pemimpin berikutnya, wah itu juga repot. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu yang mempunyai sifat pemalu itu, duduk di sana paling belakang takut supaya jangan dipilih, benar gak? Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib malah memberikan kesempatan itu untuk menjadikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu untuk menjadi pemimpin, menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Begitu juga ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib maju menjadi pemimpin. Jadi ini ada ajaran yang sangat baik yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Walaupun mereka masing-masing mempunyai keistimewaan, keutamaan untuk menjadi pemimpin, tapi mereka tidak meminta kepemimpinan itu. Ini men. Tapi masyarakatlah yang memberi daulat kepemimpinan itu kepada mereka. Ini ada hadisnya juga nih. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang minta jabatan, jangan berikan jabatan pada orang tersebut. Karena siapa-siapa yang meminta jabatan, maka ketika dia menjabat, dia tidak akan ditolong oleh Allah dalam jabatannya itu. Tapi siapa-siapa yang tidak meminta jabatan, kemudian diberikan jabatan, maka Allah akan menolongnya dalam posisinya sebagai dalam jabatan tersebut. Dalam ilmu fikih, bahkan dalam Al-Quran, itu satu sisi ya, jangan minta jabatan, benar gak? Waktu itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, diganti oleh Umar bin Khattab. Pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang miskin, yang alus sufa itu kan. Beliau ini nggak kerja, beliau sibuk aja untuk menyebarkan hadis-hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Abu Hurairah, ente kerja, jangan diem-diem doang katanya, kerja. Nah, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah engkau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, jangan pernah minta-minta jabatan, jangan pernah nyari-nyari kerjaan gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu menasihati Abu Bakar, menasihati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Hurairah, apakah engkau tidak membaca Al-Quran yang di dalamnya dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam meminta jabatan di negeri Mesir tersebut? Nah ini. Jadi bukan berarti kita nggak boleh mencari jabatan, mencari pekerjaan juga. Boleh. Kalau memang kita merasa pas pada posisi itu dan menurut penilaian kita, apabila jabatan itu diisi oleh orang lain, maka dia akan membawa ke mudaratan yang lebih besar. Tapi kita juga harus ingat batasannya. Kayak apa kita mintanya, gitu kan? Yaitu kita tidak boleh memintanya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kekuasaan yang diri kita sendiri, kepentingan kita, keluarga kita dan sebagainya, bukan. Tapi ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Gitu, Fit. Baik, menarik sekali ya Ustaz. Kalau dilihat zaman dulu, ulama-ulama kita, pemikir-pemikir Islam kita jarang ada yang mau menjadi pemimpin negeri
Apakah mungkin karena mereka mengingat ucapan kalimat Ustadz yang pertama di depan tadi, yaitu tanggung jawabnya sangat berat di mata Allah itu, Ustadz? Ya, kalau dalam istilah tasawufnya itu, pemimpin itu adalah orang yang paling terakhir menikmati manfaat dan orang yang paling awal harus menanggung resiko, harus menanggung beban ini. Jadi memimpin itu adalah jalan penderitaan, jalan pengorbanan. Karena pemimpin itu adalah mereka yang paling akhir menikmati kenikmatan yang ada dalam jabatan itu, dan orang yang paling awal menerima beban-beban itu semua. Jadi kalau kita jadi pemimpin rumah tangga doang, ya tanggung jawab kita cuma rumah tangga. Tapi kalau kita jadi pemimpin sebuah negara, kan tanggung jawabnya besar banget. Luar biasa, bos. Kalau kita baik, maka baiklah negara itu, kira-kira gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Kalau kita buruk, ya buruklah negara itu. Karena kebijakan-kebijakan yang kita ambil pula. Itu sebabnya bagi seorang pemimpin suatu masyarakat, suatu yang besar, apalagi negara yang besar, ini merupakan tanggung jawab yang berat sekali. Karena beratnya tanggung jawab itulah, maka orang-orang yang memahami tentang tanggung jawab kepemimpinan ini merasa enggan atau merasa lebih baik kalau ada orang lain yang mau menerima tanggung jawab itu, silakan orang lain aja, gitu kira-kira. Baik Ustadz, semoga negeri ini juga semakin maju di bawah pemimpin yang amanah. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.